Shalom saudara. Saudara, selama di bulan Juli ini, setiap Senin saya akan menyampaikan sebuah rangkaian atau seri renungan yang saya beri judul seri Detox Kehidupan. Belakangan ini, orang-orang masyarakat kita di Indonesia mengalami peningkatan kesadaran akan kesehatan. Misalnya kita bisa melihat tren tentang jogging itu semakin banyak peminatnya. Orang juga suka pergi ke gym untuk berlatih otot-otot mereka, dan tidak ketinggalan dunia atau tips-tips diet itu menjadi tren ya. Ada namanya intermittent fasting, ada namanya diet keto, dan lain-lain. Nah, saudara, meskipun saya bergembira dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pada kesehatan, tetapi kita juga perlu, saudara, untuk mengadakan semacam detoksifikasi dari pikiran-pikiran yang merusak satu mental yang bisa menjadi racun dalam kehidupan kita. Seyogyanya semua pemberitaan firman itu adalah semacam detox bagi racun dosa di dalam hati dan pikiran kita. Tapi dalam seri 4 ini, saya pikir ada 4 hal yang sangat-sangat beracun yang kalau kita biarkan ada dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita, bisa menyebabkan kerusakan yang fatal. Oleh sebab itu, untuk seri yang pertama ini saya beri judul Bebas dari Merasa Diri Berhak. Mari kita berdoa sebentar. Bapa surga, berikanlah kami kasih karuniamu supaya kami bisa memeriksa diri kami dan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam hati, pikiran, dan meracuni kehidupan kami yang berbahaya bagi masa depan kami dan juga mempengaruhi akan kesehatan jiwa, relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami di dunia ini. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya dan berkati kami yang mendengarkannya. Dan kami tidak hanya mengerti, tetapi sungguh bermanfaat dan racun-racun dosa itu boleh keluar dari kehidupan kami oleh pertolongan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Amerika Serikat ada sebuah kasus yang menjadi perhatian pada waktu itu, yaitu kasus seseorang anak bernama Ethan Couch. Jadi ini nama Ethan bukan Ethan di film Mission Impossible-nya Tom Cruise, tetapi ini Ethan Couch. Ini adalah kisah nyata. Lahir dari keluarga yang kaya, dan dengan kekayaan orang tuanya, dia itu dimanja oleh orang tuanya. Selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak pernah diajarkan batasan. Apa dampaknya? Pada tahun 2013, saat dia berusia 16 tahun, Ethan mengendarai sebuah mobil dengan cepat dan menabrak sekelompok orang yang sedang berkumpul untuk menolong kendaraan lain yang sedang mengalami masalah di pinggir jalan. Akibatnya, 4 orang meninggal dunia. Pemeriksaan polisi menunjukkan Ethan mengemudi dalam keadaan mabuk dan juga pengaruh narkotika atau narkoba. Di pengadilan, pembela Ethan atau pengacaranya memberi alasan bahwa Ethan itu menderita gangguan jiwa, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan benar dan salah akibat dari kekayaan dan pengasuhan orang tua yang tidak mengenalkannya pada batasan-batasan. Pengacaranya mengklaim Ethan menderita apa yang dia sebut affluenza. Jadi bukan influenza, itu pilek. Ini affluenza. Oleh karena orang tuanya yang kaya, yang memanjakannya dan tidak mengajarinya tanggung jawab. Hakim kemudian memutuskan Ethan dihukum 10 tahun percobaan dan juga wajib rehabilitasi, bukan hukuman kurungan penjara. Putusan ini memicu kontroversi di Amerika Serikat karena dianggap terlalu ringan. Tetapi masalah umur, ya masalah ketidakmampuan anak itu dan lain-lain, salah orang tuanya itu menjadi perdebatan di masyarakat pada waktu itu. Setelah 2 tahun menjalani rehabilitasi, Ethan sudah melanggar hukuman itu karena dia terekam video menghadiri pesta alkohol. Ibunya membantu Ethan melarikan diri ke Meksiko. Tetapi di sana mereka tertangkap dan dipulangkan ke Amerika Serikat, yaitu negara bagian Texas. Kali ini Ethan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. 2018 Ethan bebas. Tetapi tahun 2020 dia kembali berulah. Dia tertangkap karena penggunaan narkotika.
Kasus ini, saudara, menyimbolkan cacatnya sistem peradilan di Amerika Serikat, ya, bahwa orang bisa berdalih di bawah dalih penyakit cacat mental dan tidak dimintai tanggung jawab. Dan ini juga mencerminkan kegagalan orang tua yang gagal total untuk memahami peran mereka dalam membesarkan anak-anaknya. Nah, saudara, sayangnya saya melihat hal-hal seperti ini terjadi juga dalam keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang seharusnya tempat kebenaran diajarkan. Meskipun mungkin skala masalahnya tidak seperti Ethan, tidak membuat keributan seperti Ethan, tetapi ada semacam kemiripan. Oleh sebab itu kita harus mencoba untuk memeriksakan diri hari ini. Apakah saya punya racun, ya, pemikiran seperti Ethan ini? Yaitu kita gagal untuk mengajarkan kebenaran tentang batasan. Kebenaran itu, saudara, adalah batasan dari Tuhan, firman Allah. Kalau tidak ada batasan, berarti tidak ada benar atau salah. Tuhan memberi orang tua dan juga gereja tugas dalam mengajarkan kebenaran, yaitu batasan-batasan. Itu sebabnya mengapa di dalam firman Tuhan kita mendengar perintah misalnya jangan membunuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan banyak peraturan-peraturan lainnya yang menjadi batasan dalam kehidupan kita. Banyak hari ini orang-orang Kristen yang merasa tidak ada tempat bagi gereja untuk menjalankan disiplin. Misalnya, dan saya percaya, pada sistem yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada seorang jemaat yang berbuat dosa, kamu tahu dia melakukan itu, tegurlah dia 4 mata atau berdua. Tetapi kalau dia tidak mendengar kamu, ajak 2 atau 3 orang lain yang baik, yang mengenal dia dan yang mengetahui masalah itu, agar masalah itu tidak disangsikan kebenarannya. Tetapi kalau orang yang bersalah itu tidak mau mendengarkan, artinya tidak mau bertobat, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, artinya kepada seluruh kongregasi. Dan kalau orang itu masih tidak tahu malu dan tidak mau bertobat, Tuhan Yesus mengajarkan anggaplah orang itu sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Artinya orang itu harus dianggap bukan lagi jemaat Tuhan Yesus. Nah, saudara, ajaran seperti ini, ide seperti ini, banyak orang Kristen anggap ini terlalu keras. Ini tidak ada kasih, tidak mencerminkan kasih karunia Allah, tidak mencerminkan pengampunan dosa dan kemurahan hati Allah. Nah, saudara, ini tidak hanya gagal paham teologi yang benar tentang anugerah Allah dan juga tentang apa itu gereja, tetapi juga gagal dalam mengasihi secara benar kepada orang berdosa. Saudara, akhirnya banyak orang-orang Kristen, anggota gereja yang punya mental seperti Ethan tadi, merasa tidak apa-apa berbuat salah. Toh, ada orang tua yang mengcover kerugian. Ada orang tua yang akan melindungi. Ada sistem yang akan mencegah saya mengalami kesusahan akibat perbuatan saya. Nah, dalam pengertian yang serupa, banyak orang Kristen hari ini yang berpikir tidak apa berbuat dosa. Toh Allah Maha Pengampun, kasih-Nya tanpa syarat dan tidak berkesudahan. Allah akan selalu menjadi pembela saya. Nah, saudara, inilah racun pertama yang harus kita keluarkan dari diri kita. Akar permasalahannya ada pada hati, yaitu diri sendiri yang punya pemikiran, keyakinan bahwa diri saya itu berhak. Saya berhak atas yang baik. Saya berhak untuk Tuhan lindungi. Saya berhak untuk dibela. Saya berhak untuk diampuni. Saya berhak untuk berbuat seperti apa yang saya yakini benar. Saya berhak untuk mendapatkan apa yang saya mau. Dan berbagai bentuk pemikiran yang beracun. Saya berhak. Saya pantas. Saya harus dapatkan. Saya harus diampuni. Saya harus dimaklumi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi benarkah pemikiran seperti ini Tuhan terima? Tuhan Allah mengajarkan yang demikian. Kita akan lihat beberapa perikop. Yang pertama dari Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar.
tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah, saudara, ini konteksnya memang tentang pengadilan. Ya, orang Israel kalau mengadili, jangan membela orang kecil dengan tidak wajar di satu sisi, tetapi di sisi lain, jangan engkau terpengaruh oleh orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesama dengan kebenaran. Nah, jadi saudara, Tuhan Allah ingin supaya pengadil-pengadil jangan terlalu lembek pada orang kecil. Jangan terlalu hanyut dalam belas kasihan sehingga tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya, di sini Tuhan mengatakan jangan membela mereka dengan tidak wajar. Orang kecil ini artinya menunjuk kepada orang miskin, orang yang susah, orang yang tertimpa musibah, orang yang sakit, orang yang ditindas. Memang saudara itu perlu dibela maksud saya. Ya, harus dibela. Tetapi kata Tuhan, jangan sampai buta, membela mati-matian sehingga tidak melihat apakah ada dosa, apakah ada sifat buruk yang mungkin menjadi penyebab orang itu dalam kondisi seperti itu. Atau bisa saja dia memanfaatkan kondisinya itu untuk menjadi lupa diri alias melunjak. Ya, ada satu istilah dalam psikologi yaitu mental korban. Merasa diri selalu dianiaya, merasa selalu diperlakukan tidak adil, merasa semua orang jahat kepadanya, merasa tidak ada yang melindungi, semuanya itu dipakai untuk memberi label pada dirinya, supaya mendorong orang, memanipulasi orang untuk melindunginya, untuk memberinya bantuan, untuk memberinya perhatian, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, Tuhan Yesus juga berkata, Tuhan Allah juga berkata, jangan terpengaruh oleh status orang yang besar, yaitu orang-orang yang punya nama baik, orang yang punya kekayaan, atau orang yang punya kedudukan, sehingga menjadi penutup mata. Tidak bisa melihat bahwa mungkin orang-orang besar ini punya kesalahan. Ya, misalnya saudara, beberapa tahun yang lampau, ada seorang pendeta yang terkenal di Amerika Serikat, terkenal baik, dia gerejanya sangat maju, bisa dikatakan menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat pada waktu itu. Tetapi ada jemaatnya yang memberi laporan bahwa beliau itu melakukan tindakan asusila, ya, melakukan kekerasan, pemaksaan seksual kepada mereka. Tetapi majelis-majelis, hamba-hamba Tuhan yang lain tidak ada yang percaya. Ya, mereka berpikir tidak mungkin pendeta senior kita itu berbuat seperti itu. Sampai akhirnya, saudara, ketika diselidiki, termasuk diselidiki oleh orang-orang yang dari lembaga yang independen, permasalahan itu tidak bisa dibantah dan akhirnya si pendeta itu mengundurkan diri dan gereja itu menjadi mengalami masa-masa yang sulit. Nah, sekali lagi karena mata pemimpin-pemimpin gereja itu yang lain itu tertutup matanya oleh kebesaran dari sang pendeta. Tuhan mencegah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Nah, kita juga bisa melihat dari contoh perjanjian baru. Saat Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Roma, di kota Roma itu orang-orang Kristen kebanyakan dari orang bukan Yahudi, artinya bukan asal Israel. Paulus mau mencegah mereka menjadi besar kepala setelah menjadi orang Kristen, setelah menjadi umat Allah dari Allah yang benar. Perhatikanlah kata-kata Rasul Paulus ini. Saya akan mengutip sebagian saja, tetapi saya mendorong saudara-saudari untuk sediakan waktu, mungkin setelah mendengar renungan ini, saudara baca kembali Roma pasal 11. Tapi hari ini saya hanya kutip ayat 20 hingga 26. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi ini maksudnya mereka ini adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu secara simbolis Tuhan patahkan karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Kamu itu tegak tercacat, artinya tegak kokoh karena imanmu. Ya, kamu akhirnya bisa diselamatkan karena orang Israel itu tegar tengkuk tidak mau percaya. Allah berikan Injil itu kepada bangsa-bangsa lain termasuk kamu. Tapi jangan sombong, kata Paulus. Takutlah, ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, yaitu orang Israel,
ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Wow. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun, yaitu orang Israel, akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Artinya kalau mereka bertobat. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, yaitu keselamatan sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri, artinya kembali jadi umat Allah. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi, Paulus diberitahu oleh Roh Kudus, setelah jumlah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi itu sudah pada titik, pada jumlah yang Tuhan mau, maka akan ada kebangunan rohani di Israel, mereka akan percaya kepada Yesus. Ya, itu sudah dinubuatkan. Nah, saudara, mungkin teks ini agak panjang, tetapi maksudnya kembali adalah, hai jemaat Roma, kalian memang bukan orang Yahudi, tetapi kalian bersyukur bisa jadi umat Allah karena Kristus. Bersyukur, jangan sombong, jangan besar kepala, jangan cuma perhatikan kemurahan hati Tuhan yang menerima kamu, tapi perhatikan, ingat juga pada kekerasannya. Tuhan membuang cabang dari pohon yang asli, yaitu orang Israel. Jadi dia juga akan membuang kamu kalau kamu tidak tetap dalam imanmu. Jadi saudara, kita perlu mendetoks diri kita dari pikiran bahwa kita berhak. Kita berhak diampuni. Kita berhak diberkati. Kita berhak dilindungi. Kita berhak mendapatkan apa yang kita mau. Bisa saja, saudara, kita itu kalau tetap dalam dosa, kita mencobai Tuhan, Tuhan mungkin saja membuang kita. Nah, kita harus hati-hati. Nah, saudara, dalam kata-kata Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 5, dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kata lemah lembut ini punya makna, salah satunya artinya tidak merasa diri berhak, tidak merasa saya harus opini saya yang didengar, tidak harus kata-kata saya yang dituruti, tidak harus kekuatan saya yang ditonjolkan, tidak harus keinginan saya yang dituruti. Inilah salah satu makna dari lemah lembut. Tuhan berkata, justru kepada orang-orang yang seperti inilah Allah senang untuk memberikan kasih karunia-Nya. Mereka akan memiliki bumi. Mari saudara, kita memeriksa hati kita. Mari kita mendetoks pikiran yang beracun ini. Saya berhak. Saya patut diampuni. Saya patut mendapatkan apa yang saya minta. Saya patut ini dan itu. Saudara, mari kita kembali datang pada Tuhan, minta ampun. Tuhan, kalau saya merasa diri saya berhak. Kalau Engkau sendiri Allah yang maha tinggi, Engkau rela melepaskan kemuliaan menjadi seperti manusia, seperti kami, bahkan Engkau mengambil posisi sebagai hamba. Siapakah kami? Saudara, waspadalah kepada hamba-hamba Tuhan yang sepertinya rendah hati, tetapi secara manipulatif, secara licik, yang menerima kemuliaan, kemudian dia mengklaim hak-hak atas apa yang telah dia capai, dan akhirnya dia menjadi lupa diri. Kiranya Tuhan tolong kita, dan mari kita tetap rendah hati dan stay healthy, bukan hanya fisik, tetapi rohani kita juga. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.